Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Video kali ini akan membahas HTML dan ini adalah bagian pertamanya. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita mulai. Apa yang kita pelajari hari ini atau kali ini? Yaitu apa itu HTML? Contoh HTML, apa itu elemen HTML, web browser, dan struktur halaman HTML. 5 poin ini adalah dasar dari memasuki gerbang HTML. Jadi bagi kalian-kalian yang mau mempelajari HTML, maka setidaknya kalian paham dari kelima poin ini. Lanjut. Apa itu HTML? Hypertext Markup Language atau disingkat dengan HTML adalah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti Cascading Style Sheets atau CSS dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. Bahasa markah mungkin untuk beberapa orang agak bingung apa itu bahasa markah. Jadi ada kode-kode bahasa pemrograman, kode-kode yang dijadikan standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di web browser. Jadi kode-kode yang diedit, disusun, dan dirancang untuk bisa tampil di web browser kalian seperti Mozilla Firefox, Chrome, dan yang lain. Oke, kita lanjut. Contohnya seperti ini. Diawali dengan ada tanda lebih kecil atau buka kurung, terus dituliskan tanda seru, doctype, spasi HTML. Ini menandakan HTML-nya sudah versi 5. Lalu ada elemen HTML, head, ada title, head, body, sampai dengan bawahnya HTML. Jadi ada tulisan HTML, dalam kurung ada juga HTML yang ada tanda slash, tanda garis miring. Deklarasi yang buka kurung, tanda seru, doctype HTML, tutup kurung, itu mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Dalam sejarahnya HTML ini banyak versi sampai sekarang adalah HTML 5. Yang kedua HTML. Elemen HTML adalah elemen root, akar dari halaman HTML itu sendiri. Jadi diapit mulai dari HTML yang tanpa slash sampai dengan HTML yang menggunakan slash. Elemen head, kepala atau judul, kepala ya. Jadi bayangkan dalam tubuh itu ada siapa dia, terus ada kepalanya. Elemen head ini berisi informasi meta tentang halaman HTML. Biasa tampil di bagian atas web browser, kiri atau kanan, tapi kebanyakan kiri. Elemen title menentukan judul untuk halaman HTML yang ditampilkan di bilah judul browser atau di tab
halaman. Ada berbagai jenis browser, tampilannya berbeda-beda, tapi umumnya itu ada di sebelah kiri atas. Kalau di sini ditampilkan di bilah judul browser di bagian kiri atas atau pada tab halaman. Oke, elemen body mendefinisikan badan dokumen. Jadi ada kepala, ada juga badannya, dan merupakan wadah atau tempat untuk semua konten yang terlihat seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel, daftar, dan lain-lain. Jadi bagian ini yang paling banyak di script untuk tampilannya. Elemen H1 mendefinisikan heading besar, itu judul ya. Nanti ada H1, H2, H3. Lalu elemen P itu mendefinisikan sebuah paragraf. Jadi sebuah paragraf untuk ditampilkan itu menggunakan elemen ini. Oke, kita lanjut. Apa itu elemen HTML? Sedari tadi saya mengatakan kata elemen. Oke, bukan elemennya yang buat badan itu jadi six pack. Ini elemen. Elemen HTML ditentukan oleh tag awal berupa konten dan tag akhir. Seperti ini contohnya tag name, konten ditempatkan di sini di tengah-tengahnya, lalu ditutup dengan tag name. Jadi tag name, lalu ada tag name dengan slash. Slash itu berarti ditutup. Elemen HTML adalah segalanya mulai dari tag awal hingga tag akhir. Seperti ini contohnya. Membuat heading, jadi elemen H1, terus ada H1 yang menggunakan slash atau garis miring, sehingga kata heading pertama saya itu diapit oleh pembuka dan penutupnya atau awal dan akhirnya. Contoh keduanya untuk paragraf, membuat paragraf. Jadi kita ketikkan simbol buka kurung atau tanda lebih kecil, lalu ketik P, lalu tanda lebih besar, oke, itu satu kesatuan, lalu menuliskan kata paragraf pertama saya, lalu ditutup dengan hal yang sama tapi menggunakan slash. Oke, ini ada start tag, ada elemen konten, ada end tag. Jadi tag awalnya seperti itu ya, H1, P, B, BR. Lalu ada elemen konten. Nah, ada tulisan my first heading, my first paragraph. Lalu ada end tag, penutupnya ya, H1 to P. Untuk BR dia tidak menggunakan buka tutup ya, dia elemen yang berbeda daripada elemen yang biasa. Biasanya digunakan untuk enter sekali BR itu. Oke, kita lanjut. Web browser. Apa kaitannya HTML dan web browser? Sangat erat. Tujuan dari browser web, Chrome, Edge, Firefox, Safari adalah untuk membaca dokumen HTML dan menampilkannya dengan benar. Logika sederhananya seperti ini. Kalau file MP4 dibuka menggunakan Windows Media Player, VLC, GOM Player. Untuk file PDF itu dibuka menggunakan atau playernya atau pembukanya itu seperti Acrobat Reader, Nitro PDF. Jadi kalau HTML supaya bisa dia tampil menggunakan web browser.
browser tidak menampilkan tag HTML-nya, tetapi menggunakannya untuk menentukan cara menampilkan dokumen. Ini contohnya. Ini adalah web browser Edge. Jadi dia menampilkan hasil dari script HTML. Kita lanjut ya. Nah, ini paling penting untuk bagi kalian yang masih di awal-awal mempelajari HTML, biar terstruktur pemikiran dalam mendesain atau membuat satu halaman berbasis HTML. HTML diapit, ada elemen HTML dan penutupnya. Jadi ada start tag, ada end tag, ada tag awal, ada juga tag akhir. Tag akhir itu sebenarnya kurang lebih dengan tag awal, yang membedakannya tanda slash atau tanda garis miring. Setelah itu kita masukkan head atau kepala di bagian atas. Jadi heading berisi meta ya, sudah sesuai dijelaskan tadi. Ini pun sama, diapit, ada head dan slash head. Oke, lalu bisa kita masukkan title, judul halaman. Ini akan tampil seperti yang dijelaskan tadi pada bilah peramban atau pada tabnya, nama tabnya. Oke. Setelah itu body. Oke, itu badannya. Sudah ada kepala, ada badan. Di badan inilah segala tampilan yang dibuat menarik ada. Biasanya di body nih, sama juga dengan HTML dan head dan title, dia itu diawali dengan start tag atau tag awal dan end tag atau tag akhir. Di dalamnya bisa masukkan judul, heading, dan paragraf. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang HTML. Mungkin sangat singkat, namun menurut saya inilah yang terbaik untuk mereka-mereka yang baru belajar HTML. Semoga hal yang mulai berlaku pada kalian semua. Dan kalau ada saran, kritik, silahkan isi di komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat belajar buat semuanya.